Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News kasus Sambo bersama saya Natelita. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dengan Prof. Muzakir, pakar hukum pidana. Selamat siang Prof. Selamat siang. Ya Prof, kalau kita melihat segmen tadi, Prof berbicara mengenai Undang-Undang ITE ini yang berdiri sendiri. Apakah artinya karena berdiri sendiri tidak masuk dalam obstruction of justice atau seperti apa Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Itu yang kami maksud, kalau itu didakwakan dia berdiri sendiri, artinya tak ada hubungannya dengan obstruction of justice. Tapi kalau dia obstruction of justice, itu sebagai cara untuk obstruction of justice-nya adalah dengan cara merusak dokumen elektronik. Gitu. Kan berbeda ini kalimatnya ya. Kalau dilakukan dengan cara merusak elektronik, yang dilanggar apa? Bukan ITE-nya, tapi adalah obstruction of justice-nya dengan cara dia merusak dokumen elektronik. Nah, ini agak berbeda konstruksinya kalau itu dinyatakan sebagai melanggar ITE yang berdiri sendiri gitu. Nah, kalau melanggar ITE yang bersendiri-sendiri berarti ada dua tindak pidana. Tindak pidana obstruction of justice, yang satunya adalah tindak pidana merusak dokumen elektronik. Ya. Merusak dokumen elektronik berdiri sendiri karena apa? Karena yang dilanggar adalah Undang-Undang ITE. Gitu. Tapi kalau digabung jadi satu, mestinya begitu. Jadi seharusnya adalah melanggar Undang-Undang ITE itu dalam rangka untuk obstruction of justice. Jadi kalau begitu harus dicari prinsipnya adalah obstruction of justice yang dilakukan dengan modus operandi merusak dokumen elektronik. Nah, saya sering sekali menjelaskan bahwa kadang-kadang agak mengalami kesulitan disebabkan karena ada Undang-Undang ITE, ada obstruction of justice. Undang-Undang ITE sering disebut sebagai hukum pidana khusus atau tidak pidana khusus ITE, sementara obstruction of justice adalah sebagai tindak pidana umum dimuat dalam KUHP. Tetapi kalau lihat dari konstruksi maksud dan tujuan dalam rangka untuk obstruction of justice, perusakan dokumen elektronik bukan berdiri sendiri, tapi dilakukan dalam rangka untuk obstruction of justice. Nah, kalau saya berpendapat seharusnya tekanannya pada obstruction of justice yang kemudian dilakukan dengan modus operandi merusak dokumen elektronik. Begitu. Prof, kalau misalnya kita lihat dakwaan terhadap Hendra Kurniawan saja, kita ambil satu contoh ini, jaksa mengatakan Hendra Kurniawan ini melanggar pasal 49, jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, melihat ini apakah sudah tepat artinya dalam persidangan kali ini untuk Hendra Kurniawan? Katakanlah kita ambil contoh. Ya, tetap aja Hendra Kurniawan itu seharusnya tema besarnya adalah obstruction of justice. Dan itu kalau berdiri sendiri menjadi tidak bunyi gitu. Konteksnya itu tidak bunyi. Kalau dia berdiri sendiri merusak dokumen elektronik, itu nanti tidak pidana ITE murni. Tapi kalau konteksnya mereka diproses di pengadilan itu adalah karena ada kerjasama dalam rangka untuk melakukan namanya adalah penyesatan proses peradilan atau merusak barang bukti gitu. Nah, kalau merusak barang bukti itu mestinya adalah obstruction of justice yang ITE tadi tidak bisa dibunyikan berdiri sendiri, tapi cukup itu sebagai modus operandi dengan cara merusak barang bukti dalam bentuk dokumen elektronik. Ya. Jadi ini harus dibedakan. Ya, pertanyaannya mengapa jaksa dipisah? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Kan saya ambil contoh begini, orang mencuri, ya. Pertama dia merusak pintu rumah orang, dan yang kedua baru mencuri. Kalau secara teori ini merusak pintu orang itu tidak diadili sendiri, tetapi langsung sebagai tindak pidana pencuriannya. Dalam hal mana kalau nanti di sidang pengadilan dibuktikan dia masuk rumahnya dengan cara merusak pintu, maka dijadikan pertimbangan untuk memberatkan terdakwa ini karena didahului dengan merusak pintu. Kalau mereka bisa masuk tanpa merusak pintu, nah itu tentu saja tindak pidana pencuriannya normali. Tapi karena ada pertimbangan dia merusak pintu sehingga pintunya rusak, disitulah baru ada pertimbangan untuk memberatkan pidana. Nah, kalau kita balik pada kasus ini, menurut pendapat saya seharusnya begitu.
Oke. Kalau dia merusak dokumen elektronik, ya, dan dokumen elektronik itu adalah dipakai untuk membuktikan satu tindak pidana, tindakan perusakannya itu melanggar Undang-Undang Elektronik (ITE). Maka pelanggaran perusakan itu memperberat ancaman pidana. Cukup begitu seharusnya gitu. Tapi ini kalau dia berdiri sendiri, ini menjadi tindak pidana ITE tidak koneksi dengan apa yang disebut sebagai obstruction of justice-nya gitu. Oke, Prof, kalau kita lihat dari kasus ini begitu ya, katakanlah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief, Baikuni, Cuk dan juga Irfan ini mengatakan pada pledoi sebelumnya bahwa mereka menginginkan keadilan hukum lantaran melakukan aksi tersebut ini karena mengikuti perintah atasan begitu Prof. Bahkan ada beberapa terdakwa yang mengatakan bahwa seharusnya mereka bukan masuk ke ranah pidana tapi melainkan masuk ke tata negara ataupun administrasi. Prof melihatnya seperti apa Prof? Ya, karena ini perintah atasan begitu, mereka mengatakannya seperti itu. Iya benar. Jadi masalah sekarang adalah konstruksi apa itu perintah atasan. Ya. Kalau perintah atasan kan sudah ada di dalam klausula hukumnya itu dalam pasal 51. Sebagai alasan untuk pembelaan saya kira tepat juga karena itu ada relasi kuasa yang sering sekali disebut seperti itu. Gitu. Yang menjadi masalah di dalam pasal 51 itu perintah itu dalam wilayah kewenangannya gitu. Satu. Yang kedua yang diperintah juga dalam wilayah kewenangannya gitu. Tapi kalau perintah itu tidak dalam wilayah kewenangannya oleh si pemerintah yang memerintah itu dan juga yang diperintah juga bukan wilayah kewenangannya, ya seharusnya dia harus bertanya ulang lagi perintah itu dalam satu konteks apa gitu. Memang mungkin kalau dimaknai dalam konteks perintah secara keseluruhan, ya, keseluruhan dalam arti kata itu beliau ini kan jenderal dan dia adalah orang yang bekerja di bawahnya begitu. Terus kemudian perintah itu sesungguhnya tidak relevan. Jenderal tidak mungkin memerintah seperti itu kalau hanya ada proses penyidikan satu perkara gitu. Jadi itu harus menunjukkan bahwa tidak levelnya perintah itu diberikan oleh yang bersangkutan. Tapi kalau diberikan yang bersangkutan, seharusnya dia yang relevan pemerintah itu atasan langsung yang terkait dengan proses penyidikan gitu. Nah, di sini menurut pendapat saya kalau alasan dari melaksanakan perintah atasan itu agak sulit untuk bisa dimasukkan begitu karena atasannya tidak relevan untuk bisa memerintah yang bersangkutan ya. Nah, karena itu meskipun demikian dan juga terkait dengan alasan-alasan yang disampaikan lain, tetap juga di dalam hierarki perintah itu ya sedikit banyak ada pengaruhnya. Ya, dia menolak agak sulit karena yang memerintah adalah seorang atasan yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, atas dasar itulah menurut pendapat saya perintah itu bagian daripada faktor yang meringankan bagi terdakwa. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai pasal 51, mungkin ada sulitnya di situ bisa membuktikan bahwa atasan itu punya kewenangan memerintah seperti itu atau tidak. Oke. Atau yang kedua adalah apakah jabatan yang dimiliki oleh para terdakwa ini sebagai objek perintah itu tepat atau tidak. Dan dia menjadi kompetensi dia atau tidak gitu. Itu barangkali agak harus dibuktikan juga di dalam sidang pengadilan bahwa perintah itu relevan atau tidak relevan dalam kaitannya dengan jabatan kedua belah pihak, baik yang memerintah maupun yang diperintah gitu. Tapi kalau itu faktor yang meringankan, saya kira semuanya sudah kalau membaca dokumen-dokumen pembuktian, hampir semua mengatakan bahwa orang yang diperintah atasan yang tidak bisa menolak karena faktor relasi kuasa yang lebih tinggi lagi itu, ya umumnya dia akan menjadi faktor yang memperingan ancaman Prof, tapi begini, pidana. kalau misalnya dari pembelaan para terdakwa ini masuk dalam hukum tata negara dan juga hukum administrasi begitu Prof, mungkin bisa dijelaskan seperti apa pendapat Prof? Tapi nanti ya Prof dijawab usai jeda. Dan pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.